Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan kali ini ya bisa bersama-sama. Kemudian di sesi podcast mahasiswa ini ya, di pertemuan yang pertama, video yang pertama, kita akan membahas tentang keimanan. Bagaimana kemudian kita membuktikan ya, atau kemudian memperkuat ya keyakinan kita bahwa kita ini kemudian hadir di dunia ini untuk kemudian menjalankan atau kemudian melaksanakan kegiatan kita sebagai seorang hamba ya, dari kita. Salawat dan taslim ya semoga tetap tercurah ya, kepada junjungan kita ya Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan kita ya dalam setiap sendi-sendi kita. Seperti yang sudah kita mention ya beberapa waktu ya, bahwa kali ini kita akan membahas tentang keimanan, dan tentu saja saya tidak sendiri untuk membahas hal itu ya, kita sudah dipersamai dengan narasumber kita ya, Bang Safyan ya, dari PKLDK. Beliau merupakan ketua umum PKLDK Sulawesi Selatan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kesibukan Bang Safyan? Mungkin untuk belakangan ini kesibukan saya itu hanya sharing-sharing ya tentang agama. Dan seperti biasa kesibukan mahasiswa balik kampus. Alhamdulillah saya masih mahasiswa. Terus Bang Safyan melihat fenomena yang kira-kira sekarang ini berkembang, ya terkait dengan keimanan. Kalau kita melihat ya realita kehidupan saat ini ya, bahwa ternyata banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalan atau kemudian sesuatu yang sangat jauh dari kata baik gitu, atau dari kata yang istilahnya akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Apakah hal tersebut merupakan atau ada hubungannya dengan perkara keimanan atau bagaimana menurut Bang? baik. Mungkin begini ya. Kalau kita disuruh melihat ya realitas hari ini ya, memang pada dasarnya ya dalam melakukan kebaikan atau keburukan itu pasti akan kembali pada seseorang. Namun apa yang mempengaruhi individu itu melakukan kebaikan atau keburukan itu kembali pada pandangan hidup dia, gitu ya. Kembali pada bagaimana pemahaman dia tentang kehidupan, pemahaman dia tentang alam semesta, pemahaman dia tentang manusia ya. Itu akan menentukan interaksi dia, menentukan bagaimana dia kemudian berperilaku, termasuk tadi berbuat baik atau berbuat buruk. Nah ini ya seperti apa yang ditanyakan oleh Bung Asrul tadi ya, bagaimana apakah ini berkorelasi langsung dengan keimanan, gitu ya, tentang ya bagaimana ya, kesolehan lah ya berkaitan dengan Tuhan. Iya, jawabannya iya ya, berkaitan dengan itu. Nah, ada satu kitab yang menarik ya, kitab dari seorang ulama itu yang judulnya itu Nizamul Islam. Kalau bahasa Indonesia mungkin peraturan hidup dalam Islam, ya. Ada di bab pertamanya itu tentang tarikul iman. Di situ penulis mengatakan bahwa bangkitnya seorang manusia itu tergantung dari pemikirannya ya. Bangkitnya seseorang itu tergantung dari bangkitnya pemikiran. Jadi pandangan
hidup, pemikiran yang melahirkan pandangan hidup akan melahirkan karakter manusia. Jadi itu tergantung ya jelas ini berkaitan dengan akidah apa yang diyakini, ya meyakini ya, jelas ya, orang yang meyakini Tuhan dengan orang yang tidak meyakini Tuhan itu akan berbeda perilaku. Ada semua yang dilakukan itu tergantung pandangan. Itu mungkin saya. Baik, tapi sebelum itu Bang, ini tadi sudah dikatakan ya, bahwa tergantung dengan keyakinan. Iya. Nah, kita sendiri kan berkeyakinan bahwa kita ini hanya satu-satunya kemudian yang benar itu adalah Islam. Gitu. Nah, bagaimana Iya, jelas. kemudian ya, bagaimana kemudian kita membuktikan bahwa ya kita ini betul-betul dari Sang Kristus. Karena kalau kita kan orang-orang di luar yang mengatakan Tuhan itu nggak kelihatan ya, berarti nggak ada, Iya, gitu kan? iya. Nah, orang-orang Yes, seperti itu. biasa. Nah, bagaimana kita membuktikan ya sesuatu yang tidak bisa kita Lihat. indra, bisa kita lihat. Baik. Ya memang kita tidak bisa pungkiri ya, ada memang di halayak sekitar kita yang berpandangan demikian, ya. Bukan cuma perilakunya buruk, tapi ada juga yang bahkan sampai meragukan, ya, meragukan eksistensi Tuhan, ya, keberadaan Tuhan. Akhirnya apa? Ya, ini bisa berimbas pada pemahamannya tentang kehidupan dan tentang agama, seperti tadi yang Bung sampaikan itu tentang sinkretisme kan, tentang bahwa ya agama, yang namanya agama kan membawa keselamatan kan. Jadi semua itu agama sama saja, ya. Nah, bahkan mereka menyerang klaim-klaim tentang itu, sebenarnya bukan klaim, tentang kesahihan agama Islam itu sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit yang mengklaim ini dari kalangan kaum muslim itu sendiri. Itu parahnya. Kalau klaimnya ya, kalau klaimnya berasal dari semuanya luar Islam, kita terima kan. Namun yang harus kita pahami begini ya. Mungkin dari Al-Quran juga sudah mengatakan ya, di Quran surat Al-Maidah ayat 3 kan, tentang bagaimana hanya Islam itu yang diridhoi ya. Islam itu sebagai agama yang sempurna ya. Nah, situ kita sudah bisa melihat. Namun untuk melihat agama mana ya, sesimpel kita mendiskusikan apa yang mereka sembah ya. Karena ada di kalangan pandangan-pandangan atau akidah-akidah yang tidak mempercayai Tuhan, menyembah batu ya. Menyembah menyembah pohon dan berhala-berhala lain kan. Nah, itu kita diskusikan secara rasional ya. Kenapa secara rasional? Karena yang kita diskusikan ini eksistensinya tidak terindra. Karena hanya metode rasional ini yang sangat berbeda dengan metode ilmiah tadi, yang cenderung di mana metode ilmiah itu hanya pertama, dia itu hanya dalam lingkup laboratorium ya, lingkup eksperimental, percobaan yang dilakukan terhadap materi-materi yang terindra. Nah, ini tidak bisa kita buktikan ya, tidak bisa kita buktikan untuk metode ini tidak bisa ya, maksudnya metode ini tidak bisa kita gunakan untuk mencapai pemahaman kita di pandangan hidup manusia, itu tidak bisa menggunakan metode ilmiah tadi ya, karena memang kita harus paham bahwa manusia itu selain mengiyakan, selain membenarkan eksistensi sebuah benda atau apapun itu dengan menggunakan 5 panca indera secara langsung, faktanya manusia itu bisa membenarkan eksistensi yang tanpa harus dia lihat ya, dengan syarat dalil, pengaruh atau tanda-tandanya itu bisa diindra. Iya, itu bisa. Contoh, kalau kita membenarkan sesuatu yang di samping tembok saya, tembok misalkan, jadi belakang saya samping tembok ya. Nah, kita ini saja lihat saja dalil, memperhatikan dalil ya kan, segala kemungkinan apapun bisa terjadi dalam belakang. Ketika kita dengar bunyi-bunyian ya, atau kita dengar suara kambing, kita sudah mulai menerka itu kambing atau bukan ya. Atau ini suara orang yang menyerupai kambing, sejadi ya. Cuma
ketika kita mendengar suara yang di sebelah tembok ini, satu kesimpulan besar yang bisa kita tarik, gitu ya. Apa itu? Saya tidak peduli zatnya itu seperti apa, mau kambing atau orang yang buat-buat atau audio, ya. Satu kesimpulan yang saya bisa tarik adalah suara yang saya indra tadi itu ada yang membuatnya. Itu kesimpulan. Jadi tentang pandangan-pandangan seperti tadi bahwa untuk meyakini eksistensi Allah itu tidak meyakini eksistensi Allah gara-gara tidak bisa dilihat itu sebenarnya agak agak mengkebiri fakta manusia, fakta cara berpikir manusia. Pada dasarnya manusia itu bisa berpikir seperti itu, ya, membenarkan sesuatu yang tidak bisa diindra secara langsung, tapi dengan pengaruh tanda-tanda. Contoh kan, mic yang ada di hadapan saya ini, ya. Saya bisa mengindra mic ini. Mic ini taruhlah sebagai pengaruh dari keberadaan orang yang membuat mic. Saya tidak peduli mau si Agus, si Martinus, ya, kulitnya putih atau hitam, ya. Tapi paling tidak saya bisa menarik satu kesimpulan besar bahwa mic ini dibuat, ya, tidak tiba-tiba buang, ya. Nah, fakta ini, jadi dari fakta ini kita bisa membuktikan keberadaan Allah. Ya. Nah, itu tadi urgensinya kenapa saya katakan di awal menggunakan pemikiran rasional, ya, dengan melihat realitas fakta yang terjadi di sekitar kita. Al-Quran pun mengajak kita seperti itu, ya. Nah, di dalam Al-Quran itu kan mengajak kita untuk beriman kepada Allah itu dengan memperhatikan silih bergantinya siang dan malam, gitu, ya. Bagaimana itu gunung-gunung ditinggikan, ya, langit ditegakkan tanpa tiang, ya. Itu seharusnya itu sudah cukup bagi kita untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Bahkan sulit bagi akal kita itu untuk tidak meyakini keberadaan Tuhan itu sendiri, ya. Yang pertama, tanda-tandanya ada, pengaruh dari ketuhanan itu ada, ya. Yang kedua, itu tadi, ya. Di sini pemikiran rasional itu mengajak kita untuk membenarkan eksistensi itu berdasarkan melihat fakta-fakta yang ada, ya. Contoh dengan melihat manusia membenarkan eksistensi yang kita tidak bisa lihat itu dengan materi yang bisa kita lihat, ya. Jadi kalau untuk membuktikan Tuhan itu ada tiga dalil dasar yang bisa kita lihat. Yang pertama, perhatikan manusia yang kita bisa indra itu. Yang kedua, perhatikan kehidupan. Yang ketiga, perhatikan alam semesta. Kenapa tiga saja ini? Ya, karena itulah yang bisa kita indra. Alam semesta kan bisa kita indra. Manusia bisa. Kehidupan kita bisa indra, gitu kan? Nah, dengan memperhatikan hal-hal ini, ya. Contoh manusia. Manusia itu kalau kita lihat faktanya ternyata manusia itu terbatas. Itu kesimpulan besar yang kita bisa indra dari manusia. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena satu yang tidak bisa ada beberapa hal yang tidak bisa dilampaui oleh manusia, yaitu manusia tidak bisa berkehendak baik terhadap dirinya. Dan maksudnya gini, manusia itu lahir, hidup, pasti mati. Nah, manusia tidak bisa memuluskan kehendak dia untuk hidup selama-lamanya. Yang kedua, manusia itu butuh makan, manusia itu butuh nafas, ya. Nah, manusia tidak bisa berkehendak semaunya untuk menghilangkan khasiat tadi itu menghilangkan kebutuhan di atas makan, menghilangkan kebutuhan di atas ini tadi untuk bernapas, gitu, ya. Dan manusia itu dari bayi siklusnya pasti akan tua. Pokoknya yang paling banter itu di dalam Al-Quran, yang manusia itu pasti butuh ini, manusia itu pasti mati. Dan makhluk-makhluk yang dikatakan kepastiannya dalam Al-Quran ini tidak bisa menolak dirinya, itu tidak. Artinya apa? Manusia itu terbatas dan manusia itu butuh makan. Itu menunjukkan kita ini ternyata hidup di muka bumi itu dengan aturan main. Pandangan-pandangan di luar sana, istilah-istilahnya di luar sana itu mengatakan hukum alam. Ya, pernah dengar ya? Hukum alam. Kita hidup dalam kungkungan hukum alam tadi. Yang tidak bisa kita kehendak kita rubah-rubah. Iya. Itu lawan-lawan, gitu, ya. Kalau kita lahir sebagai kulit-kulit seperti ini, kita tidak bisa merubah jadi hitam, gitu, ya. Atau merubahnya jadi ras Eropa, kan.
ya tidak bisa. Ada misalnya yang lahir cacat gitu, atau tidak dia butuh oksigen ya. Nah itu begitu juga materi ya. Kalau kita melihat alam semesta tentang bumi yang selalu berputar di garis edarnya gitu ya. Bumi atau planet-planet yang mengorbit matahari itu jadi bisa saya kehendaknya. Nah itu yang satu pemahaman yang bisa kita ini kita tarik bahwa kita hidup dalam satu hukum alam yang tidak bisa kita. Makanya ini pemikiran rasional yang apa namanya melihat fakta. Nah, di sini juga kita langsung bisa melihat kelemahan metode ilmiah itu berdasarkan Panca tadi ya. Kan dari situ dari pertanyaan Bung tadi itu memang ada namanya ada beberapa pandangan-pandangan yang membuktikan tentang misteri alam, tentang ketuhanan ya dengan menggunakan metode itu, metode ilmiah. Nah, contoh besarnya itu Darwin. Yang fundamental itu kan ya, yang tidak percaya kalau Nabi Adam itu manusia pertama. Pokoknya kita ini dari kera. Kita dari kera. Karena kenapa? Dia apa namanya menyimpulkan sebuah pandangan berdasarkan teorinya yang tunduk pada konsep keilmiahan. Ya, dia melihat tulang belulang, ya, dengan hewan yang sama terus apa namanya mengumpulkan tulang-tulang itu dan menyimpulkan misalnya ada jerapah berleher pendek di periode tertentu karena susahnya cari makan, makanannya terlalu tinggi jadi lama-lama jerapah jadi. Nah, itu juga tidak bisa kita ini teori itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah ya. Jadi benar dan bisa jadi salah. Ini tidak bisa kita ambil dari jadi dalil keimanan, tidak bisa. Karena dalil keimanan itu tidak boleh ada 50% benar, ada 50% salah. Dia harus pasti benar. Karena keimanan itu fundamental bagi kita. Jadi para ulama itu mengatakan bahwa keimanan kita itu harus pasti terjaga. Ya. Jadi teori-teori itu harus kita uji. Kita uji kepastian kebenarannya. Nah itu ya. Jadi, nah ini fatalnya Charles Darwin itu mengatakan kita ini dari kera. Ya. Dari kera, dari hewan. Ya. Terus hewan itu menjadi Homo sapiens, hewan yang berpikir. Gitu ya. Terus menjadi Homo sapiens sekarang ini. Jadi kita antum itu dari hewan. Padahal di dalam Al-Quran kan jelas-jelas ya manusia ya. Hewan ya. Istimewaan kita dari hewan itu mempunyai akal. Ya. Dan jelas keimanan kita bahwa kita ini dari Nabi Adam. Nah, ini kesalahan Charles Darwin yang mencoba menggali misteri tentang keberadaan Tuhan atau misteri dunia menggunakan pendekatan ilmiah. Tentu tentang kekekalan energi juga. Ini pandangan pandangan ada salah satu pandangan yang mengatakan tidak ada Tuhan ya karena hukum materi itu. Ya, jadi bagi mereka materi itu azali, gitu ya. Materi itu azali dan materi itu tidak musnah ya. Kalau materi satu dihancurkan akan muncul materi-materi lain. Itu hukum kekekalan materi. Ya. Hukum kekekalan. Nah, ini jadi kesimpulan apa ketika materi itu kekal, materi itu tidak musnah. Dia ada dengan sendirinya, azali, dia ada dengan sendirinya. Jadi konsekuensinya apa? Tuhan itu tidak ada. Ya. Nah, ini tidak bisa dipakai. Pendekatan ilmiah ini tidak bisa dipakai karena dia selalu tunduk dalam ruang-ruang laboratorium dengan teori-teori yang tidak pasti benar. Ya, makanya ya, dalam Al-Quran itu mengajak kita untuk melihat ini melihat fakta. Jadi dari faktor tadi kayak materi, kegagalan materi tentang teori evolusi Darwin, ya seharusnya kita menyimpulkan bahwa saya sempat membaca buku di Condro ya, filsafat ekonomi gitu, yang mazhab Empar itu. Di situ dikatakan bahwa seharusnya hukum-hukum kekekalan materi dengan hukum teori evolusi itu tidak bisa digunakan untuk menilai keberadaan Tuhan atau menilai ketuhanan itu sendiri, sebab yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan itu sendiri seharusnya dia di luar itu. Jadi dia tidak ada hubungannya langsung dengan
eh, hukum-hukum yang mengenai sifat-sifat makhluk itu tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat Tuhan. Kalau dia sama dengan sifat-sifat makhluk, artinya berarti yang dimaksud itu, yang dibahas itu bukan itu seharusnya itu rasional gitu kan. Nah, jadi dari pembahasan tadi memang kita bisa simpulkan ya, dari keterbatasan manusia kehidupan alam semesta itu, kita ini terbatas, kita hidup dalam aturan main tertentu, berarti yang menciptakan kita ini harus di luar aturan main. Jadi dari tanda-tanda ini Al-Quran juga kan sudah mengingatkan kita tentang melihat tanda-tanda penciptaan, bagaimana membuktikan keesaan Allah SWT. Nah, ini yang membuat kita untuk sulit berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada, karena ciptaannya ada ciptaan, pasti ada pencipta. Ini sebuah kalimat yang bukan bukan hayalan. Ini kalimat yang realistis. Kenapa realistis? Bisa kita indra. Kenapa bisa kita indra? Di mana-mana setiap ada produk yang keluar pasti ada produsennya. Nah, ini kalimat bukan kalimat yang sifatnya filosofis, kalimat yang sifatnya fakta. Tapi ingat, untuk membuktikan eksistensi yang gaib itu, dalil-dalilnya harus bisa diindra. Tanda-tandanya, pengaruhnya itu harus bisa diindra seperti yang saya katakan tadi, ya. Seperti membuktikan keberadaan Tuhan, mengindra ciptaannya itu ya. Nah, tapi kalau sudah dalilnya juga tidak bisa diindra, ya, itu menghayal namanya. Ya. Mungkin ada dua hal yang apa penjelasan bahwa untuk membuktikan Tuhan itu harus berpikir rasional. Iya. Sedangkan kemudian kenapa kemudian cara seharusnya tidak mencapai kebenaran Tuhan, karena kemudian dia berpikir secara ilmiah. Yeah. Nah, mungkin dari situ Bang, saya ingin menanyakan terkait ini. Sebenarnya apa beda dari kedua motivasi tersebut, ya? Beda dari berpikir rasional dan berpikir secara ilmiah. Perbedaan itu sangat jelas ya. Yang pertama itu pemikiran ilmiah, ya. Ia hanya tunduk pada ya sesuatu yang disebut eksperimental. Jadi antara suatu materi dengan satu materi itu diuji, ya. Ada sifat-sifat baru, gitu kan. Nah itu, dan dia harus ketika masuk di bidang itu harus meniadakan maklumat sebelumnya, ya, tentang sebuah pandangan, ya, dari objek tertentu. Itu pandangan ilmiah ya. Yang kedua, dia tunduk dalam skala laboratorium. Ya, yang ketiga itu hanya bisa digunakan untuk benda-benda atau materi-materi yang sifatnya eksperimental, ya. Tidak bisa digunakan dalam ranah sosial, apalagi dalam rangka mencari pandangan hidup. Itu tidak bisa tunduk pada bidang-bidang eksperimental. Kalau untuk membuktikan Tuhan, ya, seperti tadi, apa sampel? Itu dia. Ya, apa sampel? Tidak bisa. Makanya yang ada hanya teori-teori seperti Charles Darwin tadi. Ya, sampel-sampel makhluk hidup dia gunakan untuk menerka tentang eksistensi Tuhan. Tidak bisa. Ya, itu. Ya. Karena itu tadi kalau masalah pemikiran rasional itu Al-Quran itu tadi melihat menggunakan akal ya, maksudnya melihat dengan akal kita, mencoba menyerap informasi sekitar kita, ya, yang kemudian kita olah dengan informasi-informasi yang ada sebelumnya tentang objek, gitu ya. Jadi memang kita lihat tentang konektivitas antara satu peristiwa ke peristiwa yang lain, ya. Berbicara masalah peristiwa. Jadi pemikiran rasional itu dia berbicara masalah peristiwa. Kalau pemikiran ilmiah hanya mendukung pemikiran rasional atau memperlengkapi, gitu. Misalnya kalau kita menggunakan satu tema masyarakat, ya, berbicara masyarakat, kalau kita mengidentifikasi masyarakat hanya menggunakan pemikiran metode ilmiah, kita hanya mendapati masyarakat itu hanya kumpulan-kumpulan manusia, ya, gitu. Akhirnya apa konsekuensinya? Kita memperbaiki masyarakat, perbaiki susunan materi-materi ini, susunan untuk individu-individunya itu, gitu ya. Nah,
Itu kalau pakai metode ilmiah. Jadi kalau pakai metode rasional, yang kita bisa pahami ternyata masyarakat itu tidak hanya dipengaruhi dengan banyaknya individu, tapi ternyata dalam masyarakat itu juga punya aturan. Nah, dia punya perasaan dan sebuah pemikiran. Misalnya contoh masyarakat komunis, masyarakat kapitalis. Dia dikatakan masyarakat komunis karena menggunakan akidah komunis. Dia dikatakan masyarakat kapitalis menggunakan akidah kapitalis atau sekuler. Ya, kerja masyarakat Islam tidak hanya bisa dilihat dari susunan-susunan masyarakat Islam yang banyak, tapi lihat aturan dan pemikiran apa yang digunakan. Gitu ya. Kalau pemikiran Islam yang digunakan, akidah Islam yang digunakan masyarakat Islam. Tapi kalau masyarakat Islam itu menggunakan akidah materialisme atau akidah sekuler lah, gitu ya. Berarti mereka bukan masyarakat yang Islami, tapi masyarakat sekuler yang beragama Islam, gitu ya. Ternyata berbeda ya. Ya berbeda. Keduanya berbeda. Berbeda, gitu ya. Nah itu masih masyarakat. Ketika kita menilai masyarakat itu dengan hanya ditundukkan dalam ranah laboratorium dengan eksperimen. Kan dia eksperimen itu tunduk pada sampel-sampel, ya. Sampel apa diambil? Ya. Jadi ternyata untuk masyarakat tidak bisa. Karena begini, kumpulan individu itu tidak serta-merta membentuk masyarakat. Coba kita berada di sebuah kapal. Di situ banyak kumpulan individu, apakah mereka dikatakan masyarakat pelni? Tidak kan? Tidak. Itu masyarakat pelni. Ya. Tidak mungkin. Atau masyarakat kapal feri kan? Tidak mungkin. Mereka hanya penumpang kapal. Gitu ya. Jadi memang tidak sesuai realita. Tidak sesuai realitas yang kita indra selama ini. Jadi agaknya seperti kalimat-kalimat filosofis saja. Makanya di sini kita membangun kesadaran, melihat realitas, melihat fakta untuk menyimpulkan sesuatu itu harus berdasarkan metode ilmiah itu hanya mendukung saja. Ya. Kalau metode ilmiah itu hanya counting saja. Kalau ada hal yang bisa dihitung, tidak bisa dihitung dengan metode rasional itu pakai kalkulator atau diuji sampelnya ya bahan-bahan kimia gitu. Manusia terbatas, apa yang menyebabkan dia mati darah tinggi, dia jantungan, nah itu bisa, penyakit apa yang ada dalam itu bisa tunduk. Jadi jangan pakai metode rasional kalau itu. Ya. Mungkin terakhir yang tadi mungkin kalau kita ya kan ada dalilnya dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian memastikan apakah ini betul-betul Al-Quran ini datangnya dari Sang Pencipta? Itu jangan-jangan dari yang lain ya. Dan kemudian bagaimana kita mengindra atau kemudian memastikan bahwa informasi ini dari Sang Pencipta ini kemudian betul-betul otentik sampai saat ini? Jangan-jangan sudah dirubah juga ya. Mungkin nggak ada pandangan ya. Kira-kira bagaimana untuk Oke. Nah ya, luar biasa ya pertanyaan Bung Asrul ya. Itu ya. Nah, itu tadi ya Al-Quran. Apakah Al-Quran untuk jadi memang itu salah satu konsekuensinya kita mempercayai mengimani pencipta. Konsekuensinya kita harus meminta aturan atau kehidupan dari pencipta. Nah, kita ini memang terbatas. Jadi seyogianya Tuhanlah yang mengatur kita untuk hidup, gitu ya. Bukan sama kita sendiri. Nah, Al-Quran Islam itu sudah menunjukkan aturan dari dari Allah Subhanahu wa taala itu lewat Al-Quran. Jadi petunjuknya itu lewat Al-Quran. Gitu ya, petunjuk. Tapi ini yang harus kita lihat secara rasional lagi, gitu ya. Apakah Al-Quran ini betul-betul dari Allah, gitu ya? Dari Allah atau tidak? Kalau secara ilmiah kan sulit, tidak ada tanda tangannya. Iya. Tidak ada jejak. Tidak ada jejak. Gitu. Maksudnya jejak-jejak ilmiah itu tidak ada. Jejak-jejak rasional itu ada, gitu ya. Nah, di situ Al-Quran sudah membuktikan, sudah mencoba mengajak Al-Quran menantang manusia itu, ya. Misalnya, qul fa'tu bi suratin min mithlihi, ya. Jadi di Quran surat Yunus ayat 38 itu mengatakan menantang manusia, coba datangkan satu surat yang semisalnya. Nah, tantangan itu sampai hari ini tidak ada yang mampu menjawab. Ini salah satu hal yang mungkin menurut orang sepele, tapi orang-orang beriman ini sangat luar biasa. Ini tantangan langsung loh dari Al-Quran. Ya. Dan sampai hari ini
sekejam-kejamnya Yahudi, sepintar-pintarnya mereka. Iya. Tidak ada. Yang kedua, Al-Quran hari ini sama dengan Al-Quran puluhan tahun dulu, bahkan sampai dari zamannya Al-Quran ini, dari zaman Nabi sampai sekarang itu Al-Quran itu tidak pernah dirubah, masih otentik. Jadi buktinya apa? Kalau mau dibuktikan secara ini ya, fakta bahwa atau secara ilmiah, lihat saja itu penghafal saling murojaah di mana-mana mereka connect. Ya. Ih, kenapa surat Al-Fatihah ayat 7-nya kamu begini? Oh, kalau saya versi saya begini, tidak ada begitu kan? Gitu. Ada mungkin gaya ini saja. Ya, mungkin gaya pelafal Qiraahnya, apa ya, qiraahnya saja yang berbeda. Tapi secara redaksi sama. Makna pun sama. Makna pun sama. Gitu ya. Nah, itu membuktikan. Kalau sampai kita berbelit-belit, ya itu membuktikan berarti memang Al-Qur'an itu sampai saat ini masih otentik. Ya. Yang kedua, tidak bisa dicari celah kesalahannya atau dibuatkan misalnya Al-Qur'an yang tentang. Gitu ya. Bahkan Al-Qur'an di depannya itu di surat Al-Baqarah itu mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fiih. Ya. Ini adalah kitab la raiba fiih, tidak ada keraguan di dalam. Loh, bisa ya. Sementara tulisan-tulisan lain, kitab-kitab lain itu kita revisi, gitu ya. Ada. Masih ada kemungkinan revisi atau mungkin masih ada kemungkinan kritik koreksi ya. Ini Al-Qur'an langsung ya. La raiba. Tidak ada keraguan di dalam. Hebat. Nah, buktikan sampai sekarang kan enggak ada. Nah itu realitas yang kita tangkap, berarti Masya Allah ini Al-Quran ini luar biasa ya, betul-betul otentik yang pertama dan tidak punya. Nah, kitab sempurna ini tidak mungkin ditulis oleh manusia. Mungkin tadi ya jawaban dari kan, sekaligus mungkin menjadi akhir ya kita. Oh iya, siap. Dan sebenarnya ada beberapa poin yang kita tangkap ya. Dan hal itu pertama bahwa ternyata benar ya, maksudnya pencipta itu ada ya. Sangat sulit membuktikan bahwa ternyata sang pencipta tidak ada ya. Iya. Sangat sulit membuktikan dan memang mustahil. Yang kedua bahwa untuk kemudian membuktikan hal tersebut ya, kita harus berpikir. Jangan berpikir saya ini. Ya, boleh, tapi di bidang-bidang tertentu. Iya. Ya. Dan kalau kita sudah meyakini bahwa sang pencipta itu ada, ya, apakah tidak cukup? Karena kan enggak ya. Kita akan sampaikan ya bahwasanya meyakini sang pencipta itu ada tidak cukup ternyata ya. Harus ada sesuatu yang selanjutnya yang kita lakukan. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan kemudian podcast atau kemudian video hari ini itu menambah kemudian fakta-fakta kita, pemahaman kita, dan kita tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.